Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, di video kali ini masih termasuk rangkaian seri pemrograman dasar ya. Topik yang akan dibahas kali ini adalah perintah import. Oke, ini pengantar ya. Jadi, pemrograman dengan bahasa Python itu menjadi populer. Salah satu faktor pendorongnya adalah selain sintaksnya sederhana, pemrograman Python ini bisa dilakukan dengan melanjutkan atau mengembangkan program yang dibuat oleh orang lain sebelumnya. Jadi programnya bisa dibuat tidak dari nol. Ini sangat membantu mempercepat kita dalam membuat program. Nah, perintah import ini dipakai untuk memanggil program buatan orang lain tersebut. Itu ya, jadi maksudnya perintah import. Nah, kemudian untuk teknisnya, pembuatan program Python itu kan seperti yang sebelum-sebelumnya dalam bentuknya teks kan ya, dan itu selalu di save dalam file dengan tipe adalah PJ, file PJ. Nah, di dalam file PJ seperti yang sudah kita dapat masukkan perintah import. Nah, import ini kemudian disambung dengan apa tuh, program buatan orang lain yang akan kita gunakan. Bentuknya bisa berupa library, atau orang lain kadang menyebutnya modul atau package. Ini untuk sesuatu yang kompleks ya, bisa melibatkan banyak file PJ lain, atau bahkan menggabungkan beberapa bahasa pemrograman untuk sesuatu yang kompleks umumnya. Atau bisa juga import ini mengambil program dari file PJ lain. Ini untuk yang keperluan lebih sederhana ya. Kita bisa buat sendiri, nanti kita demokan pada sesi praktek. Nanti teknisnya isinya function, kita juga lihat detail pada sesi praktek. Nah, kembali ke library tadi yang sesuatu yang kompleks ya. Ini kan bisa dipanggil dengan perintah import. Nah, ini terbagi menjadi dua macam sebenarnya library ini. Ada yang sudah terbundling dalam interpreter Python. Jadi ini untuk bisa kita panggil dengan perintah import, dia tidak perlu diinstal dulu secara terpisah. Sudah terbundling ya, jadi bisa langsung kita gunakan. Ini contohnya adalah library-library yang namanya datetime, math, random. Ini bisa kita langsung panggil dengan perintah import tanpa menginstal terlebih dahulu, karena dia sudah terbundling dalam interpreter Python. Nah, tapi ada library-library lain yang belum terbundling dalam interpreter Python. Jadi untuk library yang semacam ini, sebelum kita bisa panggil dengan perintah import, dia harus diinstal dulu. Nanti masing-masing library ada instruksi installnya tersendiri ya. Masing-masing library belum tentu sama. Kita tidak akan bahas detail pada video ini karena akan luas ya. Jadi video ini dibatasi fokus pada perintah importnya. Nah, terus untuk yang belum terbundling dalam interpreter Python ini, contoh-contohnya adalah ini: pandas, scikit-learn, plotly, numpy. Ini memang library-library yang dibuat oleh lembaga pihak ketiga, third party. Jadi kalau pengertian interpreter ya, saya sedikit refresh sedikit. Untuk pemrograman Python itu kan butuh dua komponen utama ya, interpreter dan IDE. Interpreter itu gunanya buat mengeksekusi perintah. Jadi dia adalah mesin yang mengeksekusi perintah. Sedangkan IDE seperti Spider yang di video-video sebelumnya sudah kita pakai, itu digunakan untuk mengetik, membuat perintah-perintah tersebut. Oke, itu ya untuk pengantarnya. Kemudian akan kita lanjutkan ke sesi praktek. Oke,
sekarang kita mulai sesi prakteknya ya untuk perintah import. Ini file py ya, namanya untitled 0. Ini ekstensi tipe file adalah py. Lokasi foldernya ada di h python, lokasi foldernya. Oke, kita mulai dulu import untuk library yang bundling interpreter Python ya. Jadi ini simpelnya adalah library yang bisa langsung diimport tanpa perlu diinstal terpisah. Begitu kita install Python langsung bisa dipakai. Yang di contoh sebelumnya kan ini ya, import datetime contohnya. Oh sorry, ini saya kasih dulu. Ini cara yang pertama ya, import library keseluruhan, karena nanti ada import sebagian komponen. Import datetime, import math misalnya, dan import random. Nah, ini ada kuning di sini, jangan khawatir, ini bukan error, ini hanya penanda library diimport tapi belum digunakan. Jadi ini bukan error, hanya warning kalau kita melakukan import tapi belum digunakan. Kemudian ini ya, kita tes nih, import berhasil. Jadi jangan lupa program Python dieksekusi dari atas ke bawah. Kalau di sini tidak ada error, maka dia akan menjalankan perintah print ini, import berhasil. Kita coba ya. Nah, import berhasil. Jadi ini adalah cara untuk mengimport library secara keseluruhan. Ini saya beri gambaran dulu cara memakainya. Jadi library baru bisa dipakai di bawah perintah import. Oh ya, kembali ke sini sedikit. Perintah import sebenarnya bisa diletakkan di ujung atas atau di tengah. Yang penting dia diletakkan sebelum library tersebut digunakan pada program. Tapi untuk best practice umumnya import selalu dikumpulkan di ujung atas meskipun baru dipakai di ujung bawah. Kenapa? Supaya orang yang membaca program kita langsung tahu nih, untuk menjalankan program ini dia butuh library apa saja. Jangan-jangan dia perlu install dulu suatu library. Itu ya, jadi best practice perintah import selalu dikumpulkan di ujung atas. Ini saya kasih contoh penggunaan saja ya. Sama dengan datetime. Ini terima dulu ya, penjelasan apa itu datetime akan ada di video berikutnya. Jadi time delta ini adalah komponen dari library datetime. Jadi komponen dipisahkan dengan tanda titik ya. Panggil dulu library-nya, pisahkan dengan tanda titik, lalu parameternya. Jalan A-nya terbentuk. Nah, terus library yang diimport secara keseluruhan ini bisa diberi nama alias untuk menyingkat pengetikan. Misalnya ini saya beri alias dt deh, supaya kita tidak perlu menulis panjang datetime. Nah, tapi yang ini tidak jadi merah, jadi error nih, undefined datetime. Supaya ini bisa jalan, ini harus saya sesuaikan nih menjadi dt. Jadi kalau library yang kita import di sini datetime, kita beri nama alias dt. Kalau library yang akan kita gunakan di bawahnya, namanya harus sesuai dengan nama aliasnya. Ini banyak dipakai untuk menyingkat penulisan. Kita coba ya.
jalan, importnya berhasil, A nya juga terbentuk, yaitu untuk diberi alias. Nah, sekarang kita coba yang import sebagian komponen dari library. Jadi misalnya kalau dari library datetime ini kita hanya akan import komponen time delta. Perintahnya ini from datetime import sorry nah ini komponen dari library yaitu time delta ini bisa langsung digunakan. A sama dengan namanya langsung ini ya, time delta. Kita coba, berhasil kan, hanya terbentuk. Ini juga bisa diberi alias dengan perintah s dt delta. Nah, ini harus kita sesuaikan nih, jadi error kan dia, time delta nya kan sudah diberi alias, dia sudah berganti nama, jadi harus kita sesuaikan. Ini terserah kita ya pemberian namanya. Kita coba eksekusi. Jadi ini adalah mengimport sebagian komponen dari library dan diberi alias untuk seperti tadi, untuk memperpendek pengetikan program. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua ya, yang berikutnya ya. Import library yang belum terbundling interpreter Python. Nah, ini simpelnya adalah supaya kita bisa mengimport library ini diperlukan proses install terlebih dahulu. Cuma karena scope dari video ini pada perintah import, maka installnya tidak kita jelaskan di sini ya. Pada komputer ini kondisinya library-nya sudah terinstall, jadi kita hanya perlu melakukan import. Karena nanti kalau importnya dijelaskan bisa panjang, installnya bisa kalau installnya dijelaskan videonya akan panjang, karena masing-masing library cara installnya bisa berbeda-beda. Jadi inilah import library secara keseluruhan. Bisa kita importnya, import pandas scikit-learn. Seperti biasanya warning ini hanya warning, bukan error, menunjukkan kalau library diimport tapi belum digunakan. Ini print hanya untuk menunjukkan kalau importnya berhasil ya. Jadi Python dieksekusi dari atas ke bawah. Kalau diimportnya aman-aman saja, harusnya dia langsung masuk ke sini. Importnya berhasil. Kita coba. Importnya berhasil kan. Nah, terus kita coba dengan alias ya. Misalnya ini kita beri nama spd.
importnya berhasil. Sama seperti sebelumnya ya, Pandas ini. Kalau tidak ada ASPD, saat dia digunakan di bawahnya, dia harus diketik lengkap Pandas. Tapi kalau di sini diberi alias SPD, saat digunakan dia justru menggunakan PD. Seperti yang contoh di datetime sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengimport sebagian saja? Sebagian. Jadi kalau kita ingin mengimport sebagian saja, misalnya kita dua ini kita hanya import sebagian komponennya ya. Kita bisa pakai seperti yang sebelumnya, from plotly import express. Jadi dari library plotly kita import komponen express, sedangkan dari library sklearn kita import komponen linear model. Kita coba run. Importnya berhasil, aman. Ini juga bisa kita beri alias ya, px. Run, importnya berhasil. Jadi kalau kita beri alias begini, spxx_sk linmod, kalau komponen express ini ingin kita gunakan, perintahnya adalah px. Sedangkan kalau yang linear model ini ingin kita gunakan, perintahnya adalah sk linmod. Nah, kalau ini dihapus, aliasnya dihapus, ini ingin digunakan, dia harus ditulis lengkap, express linear model. Mirip dengan sebelumnya. Nah, ada beda sedikit di sini ya. Saya hapus. Kita bisa juga mengimport dengan cara begini. Import plotly .express spx import scalar. Jadi kalau tadi kan from plotly import express kan, ini beda nih, import plotly express spx. Maksudnya sama, tapi penulisannya beda. Jadi ini nama library-nya dipisahkan titik, disambung nama komponennya, terus disambung s aliasnya. Demikian juga yang ini, sklearn nama library-nya, linear model nama komponennya, ssk linmod. Ini kalau di ini tuh sama juga, import berhasil. Jadi maksud saya menceritakan ini adalah kadang kalau kita baca-baca di luar jangan bingung. Kenapa kalau ada yang menulisnya import plotly express spx, kenapa ada yang menulisnya from plotly import express spx, atau ini kenapa ada yang menulis import sklearn linear model sk linmod, atau ada juga yang menulis from sklearn import linear model sk linmod. Itu maksudnya sama, hanya penulisannya beda. Ini supaya jelas ya. Ini import
from. Ini maksudnya sama dan hasilnya sama. Oke, jadi poinnya itu ya. Kalau ada yang menulis begini, ada juga yang menulis begini, itu maksudnya sama, dan jangan bingung ya. Jangan lupa kalau ada alias, gunakan aliasnya, tidak perlu ditulis lengkap lagi. Oke, lanjut ya. Jadi kita sudah bahas bagaimana mengimport dari library yang sudah bundling dengan Python dan library yang perlu diinstal terpisah, walaupun kita hanya bahas perintah importnya saja ya. Nanti installnya akan dijelaskan di video terpisah. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita ingin mengimport perintah yang di save pada file py lain. Jadi kali ini kita akan bekerja dengan dua file py yang berbeda. Sebenarnya kedua file py ini tidak harus diletakkan di folder yang sama, tapi kali ini untuk simplifikasi harus disimpan pada folder yang sama ya. Jadi buat dulu file py berisi function untuk diimport oleh file ya. Lokasi foldernya harus sama, bukan harus ya, disarankan sama untuk menyederhanakan program. Nah, ini file py berisi function ya, jadi kita hanya isikan function di sini. Jangan lupa function dituliskan perintah def. Jadi seperti yang sudah saja, fungsi linear. Jadi inputnya cukup satu variabel x, y sama dengan let's say 2x plus 8, print string x sama dengan y, return y. Ini saya coba bikin lebih dari satu function yang dalam satu file ya. Ini saya kopas saja. Ini saya kopas. Ini saya ganti 2. Ini saya ganti functionnya ya. X plus 5. Saya kopas sekali lagi. X plus 2. Ini lupa jadi 3. Oke ya, jadi dalam file py ini ada 3 function. Bedanya di ini funlin 1, funlin 2, funlin 3. Ini harus kita save dulu.
Saya beri nama dulu, misalnya py underscore eksternal x. Bisa save. Ini foldernya di sini ya, h python foldernya. Kemudian kita bikin file pj baru di folder yang sama. Langsung saja klik ini. Nah, ini terbentuk file pj baru ya, namanya untitled 3. Lokasi foldernya sama di h python. Nah, function yang berada di file pj sebelumnya bisa dipanggil dengan perintah import oleh file pj yang baru. Caranya import, langsung sambung dengan nama filenya py.ext. Nah, ini saran sebentar, print. Importnya berhasil kan. Jadi program pada file py ini bisa dipanggil oleh file py yang ini. Kemudian kita coba eksekusi ya. Misalnya x1 sama dengan 7. Kita coba panggil yang ini, vanlin 1. y1 sama dengan py st, nama filenya ya, dipisahkan titik, terus nama functionnya, terus inputnya apa, x1. Jalan kan. Y1 adalah 22. 22 berasal dari 2 kali 7, 14 tambah 8. Cocokkan 22. Untuk X sama dengan 7, Y sama dengan 22. Kita coba lagi ya. X2 sama dengan 6. Y2 sama dengan nama filenya, nama function, variabel inputnya. Inputnya seperti yang sudah pada video sebelumnya ya. Namanya tidak harus sama, tapi jumlahnya harus sama. Di sini inputnya 1, maka di sini inputnya juga harus 1. X sama dengan Y sama dengan 23. Ini berasal dari 3 kali 6, 18 tambah 5, 23. Terus X3 8 misalnya. Tadi ya. X3. Bisa dibeginikan. Jadi ini ya. Ini menjelaskan dua file py dapat berinteraksi. File py untitled 3 bisa mengimport function-function pada file py ini, py.ext. Lalu langsung dimanfaatkan di sini. Jadi dengan cara ini sebenarnya function bisa diletakkan di file py terpisah lalu dieksekusi di file py yang lain. Oke, sebelum video ditutup, saya refresh sedikit bagian ini ya, karena ini cukup tricky. Jadi cara mengetik program kalau sudah melibatkan library eksternal, ini tergantung bagaimana cara kita mengetik perintah importnya. Ini contoh untuk gambaran. Kalau kita ingin memanfaatkan komponen
linear model pada library sklearn ini akan sangat tergantung cara importnya. Bisa dilihat pada tabel ya. Ini kalau kita importnya dengan cara begini, maka nanti mengetik programnya begini. Kalau kita beri alias SKL, maka berubah menjadi begini. Kalau kita gunakan cara ini, from sklearn import linear model, tidak diberi alias, maka memanggil programnya dengan begini, langsung linear model. Cuma kalau kita beri alias sklinmod, panggilnya dengan sklinmod. Kemudian juga cara ini, import sklearn titik linear model sklinmod, dia akan dipanggil dengan cara sklinmod. Untuk library lain belum tentu caranya sama, jadi sangat penting setiap kali kita menggunakan suatu library untuk membaca manualnya dengan lengkap. Oke, jadi tapi poinnya itu ya, perintah import dapat kita gunakan untuk memanggil program yang sebelumnya dibuat oleh orang lain untuk kita gunakan dan kita kembangkan pada program kita. Oke, demikian video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.